Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua yaitu Asmaul Husna bersama-sama. Mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Takabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujid ya Wasi'u ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubadi'u ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Ghafur ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dharru ya Nafi'u ya Nur
bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa dzurriyyatina kafir an syai'atina wastur ala uyubina wasbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana ajsadana daiman hayatina illal khairil qaribna anni syarri ba'idana wal qurba rajauna akhiran nilnal muna baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim rahman wa alihi wa sahbihi ilal akhiriz zaman. Acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Aslam Al-Musawa dari kelas 11 akuntansi 2. Kepada Aslam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ربي ولو
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو اللقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم صلوا على النبي محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومنهم بأهل البلد يا الله بأهل البلد يا الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله شكرا حبيبي ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih kepada Aslam yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Handes Mulyadi kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya takdimi Bapak Kiai Haji Furqan dari Banjarnegara, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Saburan Bapak Dr. Andes Mulyadi, yang saya cintai Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Saburan, dan tak lupa kepada adik-adik siswa-siswi kelas 10, 11, 12 semua jurusan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini kita semua bisa berkumpul bermuajah dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan sampai dengan selesai kita dapat mendapatkan hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu guru dan siswa-siswi yang saya hormati, karena beberapa hal dari Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir, akhirnya saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan urusannya beliau dimudahkan oleh Allah. Allahumma amin. Dari semua, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru dan semua yang telah membantu terlaksananya kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di pagi hari ini. Mudah-mudahan bantuan Bapak, Ibu dan semua panitia dibalas oleh Allah menjadi amal soleh. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini untuk mengikuti agenda kegiatan yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya dengan harapan, tentunya dengan keinginan dari Bapak Ibu guru untuk mengadakan agenda Maulid Nabi agar kita semua tidak lupa, kita semua tidak melupakan, kita semua tidak kehilangan arah dalam rangka untuk menjadikan diri pribadi yang terbaik seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Furqan langsung menyampaikan kaitannya dengan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik semua yang saya cintai dan yang saya banggakan, dengan harapan itulah mudah-mudahan akhlak, mudah-mudahan sikap, sifat, perilaku yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, ya, bisa kita tiru, bisa kita tauladani, sehingga adik-adik semua menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan kelak akan mendoakan orang tua. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dari kegiatan Maulid Nabi. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohim yang sudah berkenan memberikan sambutan pada acara kali ini.
Acara yang kelima yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Furqon Al-Jabar. Kepada Bapak Kiai Haji Furqon Al-Jabar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada detik ini menjadi amal kebaikan kita yang akan kita temukan di surganya Allah. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Anak-anakku sekalian, peringatan Maulid itu sesungguhnya mengingatkan kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke dunia untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Ya, Rasulullah diutus ke dunia saja untuk menyempurnakan akhlak. Kalian dididik di SMK ini juga dalam rangka untuk bisa menjadi anak yang berakhlak. Tidak hanya pandai dalam urusan dunia saja, tidak hanya otomotif, tidak hanya angkutan, tidak hanya busana, ya. Akuntansi apa angkutan umum? Tapi kalian harus berakhlak. Karena tidak ada jaminan ketika kalian itu nilainya 9, 9, 9 atau 10, 10, 10. Tapi kalau tidak beradab, tidak berakhlak, jangan harap kalian akan sukses di dunia. Ini Ustadz cerita ya. Ustadz itu punya temen, dulu waktu di pondok itu, mohon maaf, itu masuk kategori anak yang ya boleh dikatakan nggak pinter lah. Bahkan akhirnya Ustadz sudah lulus, temennya belum lulus, karena setiap di kelas itu 2 tahun. Jadi kelas 9 kelas 7 2 tahun, 8 2 tahun, 9 2 tahun, sampai di tingkat SLTA nya itu juga seperti itu. Tapi apa yang terjadi, karena dia beradab, berakhlak, ketika Ustadz ketemu di luar Jawa, di luar Pulau Jawa, ternyata apa sekarang? Jadi pemborong, jadi kontraktor, dan sukses. Rumahnya banyak, mobilnya mewah. Ternyata apa? Ternyata ketika dia lulus, adab akhlaknya luar biasa, sehingga ada orang yang membidik dia karena dia akhlaknya bagus, kemudian dipercaya menjadi mandor. Tahu mandor enggak? Setelah jadi mandor ternyata jujurnya luar biasa, akhirnya diberi kepercayaan untuk menggarap proyek. Setelah itu didapat kepercayaan lagi, terus akhirnya menjadi seorang kontraktor. Ini karena adab dan akhlak. Percuma kalian nilainya bagus, tapi kalau adab akhlaknya nggak bagus, maka dunia saja menolak kalian, apalagi Allah. Ya, termasuk kalian para siswa putra, kalian ganteng kayak apapun, kalau adab akhlaknya jelek,
cewek nggak akan ngelirik gitu ya, ganteng sekalipun, tapi kalau akhlak kalian kok nggak bagus, cewek juga enggak lah, mending tampangnya sederhana, nggak begitu ganteng-ganteng amat, tapi perhatian, lemah lembut, Anda pasor, cewek pasti gampang klepek-klepek. Ustadz mau tanya ini, ada yang pernah putus cinta? Ustadz mau tanya, putus cinta menyakitkan enggak? Putra, putus cinta itu menyakitkan enggak? Sini boten, sana. Ternyata Putra mengatakan putus cinta enggak menyakitkan. Kalau Putri, sakit enggak ketika diputus cinta? Sakit. Sesungguhnya kalau kalian tahu, putus cinta itu enggak menyakitkan. Ya, putus cinta itu tidak menyakitkan. Yang menyakitkan itu sudah diputus masih cinta. Ya, sesungguhnya putus cinta nggak menyakitkan, tapi yang menyakitkan itu sudah diputus tapi masih cinta. Makanya kalau ada yang pernah pacaran kemudian diputus, bersyukurlah pada Allah, karena sesungguhnya pacaran itu dosa ya. Kenapa pacaran itu dosa? Karena banyak madorotnya ya, banyak madorotnya. Bahkan kalau yang parah itu, kalau yang putus cinta, kalau apalagi yang sudah diputus masih cinta, itu bisa stres, mau berangkat sekolah jadi males, selalu kebayang-bayang ya, setiap jalan lewat tempat yang pernah dikenang teringat ya, ada lagu apa juga teringat ya kan? Ini sakit ya, dan paling berat itu move on. Nih barangkali ada kalian yang pernah putus cinta dan susah move on ya, bisa nanti chat sama Ustadz ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, banyak anak-anak seumuran kalian yang sampai 3 tahun nggak move on, settingan sama Ustadz 30 menit langsung move on ya. Karena Ustadz punya metode hipnoterapi ya. Ustadz punya metode hipnoterapi, alhamdulillah bermanfaat ya. Baik yang punya masalah keluarga, masalah pribadi, dan semuanya itu alhamdulillah dengan izin Allah, dengan hipnoterapi ini ada 2 metode, terapi chat ya, terapi chattingan dengan terapi langsung ketemu. Jadi ada 2 metode. Yang jauh bisa dengan chattingan. Ustadz cerita sedikit, ada kasus seorang putri yang diputus cintanya saat sedang sakit di rumah sakit. Sedang sakit di rumah sakit, pacarnya datang, kemudian apa? Mutus cinta. Wah, sakitnya luar biasa, karena saking sakitnya, karena dia belum bisa menerima kenyataan itu, masuk dalam pikiran terus, sampai apa? Yang parah sampai ada bisikan untuk bunuh diri. Ini madorot dari sebuah pacaran. Maka Islam melarang pacaran karena ini madorotnya. Itu selalu dalam telinga suruh bunuh diri. Terus bahkan sampai pegang peso. Akhirnya dengan izin Allah, kakaknya ngaji dengan Ustadz di sebuah apartemen, di sebuah perbankan itu, kemudian langsung dikasihkan ke adiknya. Apa yang terjadi? Ya, konsultasi dengan Ustadz 30 menit, alhamdulillah sembuh.
Ya, jadi Ustadz pesan pada kalian semua, mulai saat ini usahakan tidak usah pacaran. Berat apa berat? Jangan-jangan nanti udahlah nggak usah pacaran tapi TTM. Izinkan cintaku. Terus selanjutnya berbunga di hatimu biar terus mekar abadi selamanya. Ada yang bisa nggak lagi nih? Aduh, kasihan. Bisanya apa? Bisanya lagu apa ini? Kangen. Sekarang yang lagi ngetren apa itu? Lagu yang nemu. Ya. Jadi hikmah dari Maulid kita untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan ada 4 sifat. Ya, nanti syukur bisa tersampaikan semua, tapi minimal ada 1 atau 2 yang saya sampaikan. Nih. Sifat yang pertama adalah qoribin. Kalian harus punya sifat qoribin. Qoribin itu apa? Akrab, supel, mudah bergaul. Ini sifat Rasulullah. Ya. Jadi kalau ketemu dengan siapa itu langsung bisa akrab, ya. Kalau istilah anak muda apa? Takonan itu apa? Jadi ketemu temen selesai gitu loh. Kemana gitu? Dari mana itu ya? Itu sifat yang luar biasa. Kenapa? Karena orang yang mempunyai sifat ini maka akan dijauhkan dari api neraka, bahkan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian hayyin itu rendah hati, tidak sombong, ya. Jangan mentang-mentang cantik, ya, ketemu dengan cowok menjep. Nah, bukan levelku gitu ya. Ayumu itu ada waktunya, ya. Ketika cantik kalian untuk kesombongan, ketika Allah berkehendak cukup kena jerawat 3 saja udah jelek, ya. Belum lagi nanti kalau nabrak tembok dan sebagainya, ya. Maka cantik kalian jangan untuk kesombongan, termasuk yang putra juga. Ketika kalian masuk yang cakep, jangan terus embat sana embat sini, ya. PHP juga gitu ya, obral janji, ya, temu sana temu sini. Awas, laki-laki kalau sudah disumpahin sama perempuan nggak laku kalian itu, ya. Mentang-mentang cakep ditanya berapa, ceweknya 4. Kemudian cowok ini putra yang tampangnya pas-pasan sampai sekarang belum dapat cewek, bersyukurlah. Kenapa? Artinya kalian dijauhkan dari dosa, ya kan? Bersyukur, alhamdulillah belum laku. Karena kalau laku bisa jadi dosanya nambah. Yang penting yang namanya laki-laki, adab akhlak itu diutamakan. Kemudian kemampuan dalam bisnis, dalam usaha itu kalau kalian nanti sukses maka cewek akan mendekat dengan sendirinya, ya. Yang dilihat itu tidak cuma tampangnya tok, tapi suksesmu. Laki-laki itu nggak perlu tampang, yang penting sukses. Emang perempuan mau dikasih cinta tok apa? Cuma dikasih sayang tok apa? Enggak cukup, ya. Kemudian ini yang wanita, jangan mudah terayu dengan kata-kata. Karena kalian itu hanya indah saat dia sedang mendekatimu, tapi akan terbiasa ketika sudah didapatkan. Ya enggak gitu, kamunya juga sih yang ngebet banget itu ya. Jadi
maka kalian yang paling pokok ya, yang paling pokok adalah kendalikan diri, syahwat ya. Syahwat ini luar biasa, apalagi sekarang dengan adanya medsos ini luar biasa. Dan nggak perlu kalian itu ketika kecewa dengan perempuan kemudian status hidupku sudah tiada arti. Itu malaikat Israel baca status kamu, Sherlock mas, orang nanti 5 menit zep, mampus ya. Jangan sekali-kali bikin status tidak ada sepertinya sudah tidak berguna untuk hidup lagi. Jangan pernah bikin status kayak gitu ya. Hidup itu berguna, apalagi kalian masih anak sekolah, masih panjang harapannya. Dan harapan orang tua kalian apa? Takwa kalian, taat kalian kepada orang tua. Ini yang kalau di rumah disuruh sama orang tua cuma pegang HP itu ada, bahkan disuruh makan saja masih pegang HP saja. Kalian ketika di rumah, ini Ustadz pesan, kalian ketika di rumah itu HP taruh dan ngobrol sama bapak sama ibu. Jangan ngobrol sama bapak sama ibu saat minta duit dong. Giliran minta duit HP taruh, tapi giliran nggak minta duit, kalian berhadapan dengan bapak, berhadapan dengan ibu, kalian fokus dengan HP-nya, fokus dengan grupnya. Kasihan orang tua ini. Maka sekarang apa yang terjadi? Rumah itu seperti kos-kosan. Anaknya fokus dengan grupnya, bapaknya fokus dengan grupnya, ibunya fokus dengan grupnya. Akhirnya kumpul saat makan roh. Makan pada keluar. Nanti habis makan fokus ke HP lagi. Bahkan bisa jadi kalian makan juga dengan pegang. Jadi kalau di rumah kalian itu rubah mulai sekarang, ya, mulai sekarang rubah, HP taruh, ngobrol sama orang tua, gitu, ya. Percuma kalian itu sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau tidak menghargai bapak sama ibu, karena sukses kalian 70% adalah doa dari orang tua. Ini yang perlu diingat, Ustadz bisa di sini itu bukan kepandaian, bukan karena kepintaran. Bukan karena mondoknya itu sukses, bukan, tapi karena doa dari orang tua. Jadi kalian sekarang bisa sekolah di sini, kalian sekarang sehat, itu adalah 70% doa bapak ibu kalian. Ini yang perlu diingat. Dan bapak ibu kalian itu mengharapkan adalah doa dari anak yang soleh, bukan anak yang salah. Halo? Paham? Nih, Ustadz punya kemampuan bisa baca sifat dan karakter orang sekalipun dari jarak jauh. Cukup bisa baca dari telapak tangan. Coba yang jauh, saya ingin yang putra satu saja. Oh, yang siap siapa? Yang putra. Ya siap. Mas apa itu? Ya, angkat tangan, agak tinggi. Ya. Coba genggam, genggam. Buka. Tenang ya mas, tenang ya. Ulangi, angkat lebih tinggi. Genggam, genggam. Buka. Coba lihat gak? Jari dua, jari dua. Jari satu. Luar biasa, cukup. Ini anak luar biasa ini. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa mas? Kelas 10. Ini anak siapa yang mendapatkan suami seperti ini? Ini sosok istri, wanita yang paling beruntung. Itu wanita yang mendapatkan suami seperti mas siapa? Wah, ngawur ini. Masalah Randy ya. Ini Mas Randy sosok laki-laki yang luar biasa, laki-laki yang taat.
yang penurut. Kenapa begitu? Dengan ustadz yang belum kenal saja nurut sekali, suruh buka, buka, suruh nutup, nutup. Loh, kalau nggak penurut dia nggak mau loh, ya. Makanya ini, loh, ustadz bisa baca ini laki-laki penurut, suruh angkat tangan, suruh buka, buka, penurut dia. Dengan ustadz yang belum kenal saja penurut, apalagi dengan pacarnya. Punya pacar nggak ya mas? Ada nggak ini? Yang merasa pacarnya ngacung? Mana? Ya, ini intermezzo saja. Ini kelihatannya masih konsen apa enggak ini? Ini mau sampai jam berapa ini? Oh ya, sebentar lagi, 5 menit lagi. Ya, oke ya. Sekarang Ustadz mau ngetes konsentrasi kalian. Coba tangan di atas. Semua tangan di atas, semuanya. Sebelum semuanya belum selesai. Tangan di atas, siap? Lihat Ustadz, fokus ke Ustadz. Ustadz mau ngetes kefokusan kalian, konsentrasi kalian. Tangan di atas, tangan di dagu, 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 tangan di dagu. Masih ada tangan yang di dagu, tangan di dagu, tangan di dagu, dagu, tangan di dagu. Ternyata masih ada tangan yang di dagu. Dagu itu mana dagu? Ini berarti kalian konsentrasinya ambiar. Ya. Ini kan dagu itu ini, malah melihat ustadz yang di jidat. Ya. Konsentrasi. Maka kalian belajar pun harus konsentrasi. Jangan hanya fokus kepada apa yang dipikirkan, yang di luar-luar, tapi yang di dalam fokus pada pelajaran, kalian harus fokus. Kemudian, sukses kalian perlu diingat, sukses kalian kelak, itu ada andil besar dari bapak dan ibu guru. Itu termasuk orang yang harus ditaati, karena doa dari bapak ibu guru kalian, itu sangat mustajab. Kalau kalian sampai sembrono, sampai melukai, sampai menyakiti hati bapak dan ibu guru, jangan harap hidup kalian sukses. Ini dengar semuanya. Didengar semuanya. Ustadz pesan. Karena Ustadz punya teman yang pinternya luar biasa, tapi dengan bapak dan ibu guru sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena mentang-mentang pintar, sampai sekarang hidupnya belum bahagia, bahkan sampai sekarang belum dapat jodoh. Padahal cakep, pintar, tapi ternyata belum dapat pekerjaan. Setiap melamar pekerjaan gagal, melamar pekerjaan gagal. Allah tidak ridho karena kalian durhaka kepada bapak dan ibu guru. Maka yang sekarang, ya, yang kemarin pernah menyakiti ibu guru, pernah menyakiti bapak guru, setelah ini segera bertobat dan minta maaf. Walaupun bapak dan ibu guru itu disakiti kalian, bapak ibu guru itu pemaaf, suka memberi maaf kepada kalian. Kenapa? Karena bapak ibu guru tidak ada dendam dengan kalian. Ini yang perlu diingat. Ya, ini yang perlu diingat. Ustadz pesan sekali lagi, yang pernah menyakiti baik lesan maupun perbuatan, segera nanti bertobat pada Allah dan minta maaf kepada bapak dan ibu guru. Awas, Ustadz pesan, kalau sekarang siswa dengan guru itu kan akrab, ya Pak ya, akrab ya, tapi jangan ngelonjak, ya, akrab tapi jangan sembrono. Mas, tutupan kenapa Mas? Panas, baru pagi sekarang ini kalian sudah merasa panas, belum sampai nanti jam 12, ya, panas lagi nanti di neraka. Ya, makanya ini kalian harus rasakan, baru panas segini saja sudah tidak menyenangkan, apalagi nanti di alam barzah semua itu dengan api. Maka paling pokok kalian harus sadar diri, introspeksi diri, dan kemudian yang Ustaz tadi pesan, jika pernah menyakiti ibu guru, menyakiti bapak guru, orang tua, segera kalian bertobat.
Ya, Bapak Ibu guru itu tidak pernah berharap lebih dari kalian. Hanya yang penting kalian itu nurut, manut, taat, hormat, itu saja sudah beres. Kalau kalian manut, nurut, nilai bisa tambah. Ya, tapi kalau kalian nggak manut dan nurut, ya nilai bisa berkurang dan Allah juga tidak akan ridho. Gitu. Anak-anakku sekalian, di momen Maulid ini Rasulullah itu mengajarkan kepada kita itu andab asor, ya, sahlin, sifat yang selanjutnya sahlin, mudah dan memudahkan. Jadi jangan pernah mempersulit teman, ya. Kalau ada teman yang minta tolong, kalian harus tolong. Tapi kalau minta tolong pelajaran bisa nggak ya? Pas sedang ada ujian, terus temen yang minta tolong bisa nggak? Wah ya jangan begitu juga, wong ini sedang ujian ya. Janganlah, itu supaya kita usahanya belajar maksimal lah. Kalau modelnya kayak gitu nanti kalian nggak mau belajar, mengandalkan yang pinter saja. Yang dimaksud mudah memudahkan itu dalam masyarakat saling tolong menolong, tapi saat ujian tidak, tapi saat belajar kalian juga membantu temennya supaya semangat belajar ya. Anak-anakku sekalian, Ustadz mau tanya, yang sampai saat ini masih pacaran berapa yang putri? Berapa mas? Apa iyalah? Banyak yang putri sama putra, masa pacaran semua? Ya. Tidak ya? Ya. Yang sedang pacaran mulai saat ini sadarkan diri, ya. Sadarkan diri, ya. Cinta itu tidak harus memiliki, ya. Kemudian diingat ya, kalian dilahirkan ke dunia, jodoh, rezeki, maut itu sudah ditulis. Sekalipun kalian tidak pacaran pasti akan ada jodohnya. Tapi kalau bukan jodoh, sekalian kalian pacaran, berdosa, itu nanti putus di tengah jalan, tidak akan jadi miliknya. Maka tidak usah pacaran, nggak usah ikut-ikutan zaman. Katanya kalau nggak pacaran nggak keren. Justru yang pacaran itu yang nggak keren, ya. Yang pacaran itu nggak keren. Kenapa? Karena akan menambah dosa. Dan kalian bisa saja nanti saat mau ujian itu tidak bisa mengerjakan soal ujian. Kenapa? Pas lagi stres-stresnya. Dan pacaran itu lebih banyak menyakitkan, banyak cemburunya. WA nggak dibales-bales sudah suudon, pasti ada yang lain. Ya. Banyak curiganya, banyak resahnya. Ya. Maka mulai saat ini yang sedang pacaran mulai sadarkan diri dan kurangi diri. Bismillahirrohmanirrohim, jangan pacaran. Setuju? Ini yang setuju pasti yang lagi nggak punya cowok ya. Kalau yang lagi punya cowok ya tetap setuju. Yang masih punya cowok, ya, yang masih punya cowok, sadarkan, ya, harus disadarkan. Saya harus sadar diri. Dia belum tentu jadi jodohku, ya. Bisa jadi dia malah melukai hatiku. Fokus belajar, belajar, belajar. Kemudian taat pada guru, taat kepada orang tua. Fokus itu saja. Semua Allah sudah atur. Kalian nanti sukses dan tidaknya Allah sudah atur. Tapi jika kalian taat kepada orang tua, maka kesuksesan sudah pasti jadi milik kalian. Maka di momen Maulid ini Ustadz berpesan, ya, tingkatkan belajar kalian, karena Rasulullah itu orang sosok manusia yang paling cerdas, yang paling pintar. Kenapa? Karena belajar terus belajar, tidak hanya main-main saja. Kalau kalian masih ada main-mainnya, ya boleh main, ya, itu untuk hiburan kalian biar tidak jenuh. Tapi di saat belajar fokus. Ini sudah pada panasan apa gimana ini? Kasihan juga. Informasi setelah ini ada kegiatan pilihan
Pilihan OSIS ya. Oh, pilihan apa? Pilihan lurah. Pilihan lurah. Yang dicalonkan siapa ini jadi ketua OSISnya? Ini. Biasanya kalau pas pilihan kayak gini paling seneng, rame ya. Tapi nanti yang terpilih itu harus amanah, harus menjadi contoh. Jangan hanya senang di proses pemilihan saja, tapi setelah terpilih tidak amanah ya. Maka insya Allah Ustadz akan segera selesaikan dari acara ini. Ini hanya untuk motivasi kalian saja. Ustadz tidak akan berlama-lama karena kalian juga kepanasan. Kasihan juga, insya Allah nanti satu waktu Allah pertemukan kita lagi. Tapi Ustadz ulang, jika ada yang punya saudara, punya tetangga yang sedang punya masalah, nanti bisa dikasih nomornya Ustadz nanti ya. Ada yang punya tidak ini? Barangkali manfaat ya, tulis ya, tulis nomornya Ustadz ya. Tidak harus untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk yang lain ya. Catat 085 ya, 085 sudah 290 085 290 166 085 290 salah 085 290 499 ya, 085 290 499, kemudian yang terakhir 164. Ustadz ulangi ya, 085 290 499 164 ya. Nanti barangkali bermanfaat. Kemudian Ustadz mau ngasih satu trik, sekalipun kalian tidak di pondok, tapi nanti kalian bisa bersaing dengan anak-anak pondok. Ustadz mau kasih trik ya, bagaimana cara membuka halaman juz ya, bagaimana trik membuka juz di halaman berapa ya. Nih buat kalian, sekalipun kalian tidak di pondok tapi tidak kalah dengan anak pondok, trik mencari halaman juz tercepat ya. Rumusnya jumlah juz dikurangi 1 dikali 2, kemudian hasilnya ditempelin angka 2. Satu contoh, juz 10 di halaman berapa? Nanti ya kalian praktekkan di rumah. Juz 10, cara mencari juz 10 di halaman berapa? Itu jumlah juz dikurangi 1. Berarti kalau yang dicari halaman juz 10, berarti 10 kurangi 1 berapa? 9. 9 dikali 2 berapa? 18. Nah, hasil dari 18 ditempelin angka 2, bukan ditambah tapi ditempelin ya. Jumlah juz dikurangi 1 dikali 2, hasilnya ditempelin angka 2 ya. Jadi juz 10 di halaman 182 ya. Nanti kalian bisa, kalau ada anak pondok pas liburan langsung ditantang, karena tidak semua pondok mengajari trik itu, tidak semua pondok mengajari rumus itu. Jadi nanti kalian bisa mencoba nantang temen yang dari pondok, yuk balatan golet jus sing paling cepet. Kemudian contoh yang kedua, sekarang jus 2. Jus 2 di halaman berapa? 2 kurangi 1 1 dikali 2 2, terus hasilnya ditempelin angka 2, berarti juz 2 di halaman 22. Hafal enggak? Jumlah juz dikurangi 1 dikali 2, hasilnya ditempelin angka 2. Halo? Jadi kalian sekalipun anak SMK juga siap untuk balatan nyari halaman juz ya.
Ustadz ulangi, coba Ustadz tanya, sekarang gimana rumusnya? Jumlah hafal, nanti sampai rumah dipraktekkan ya. Tapi Qurannya yang Quran pojok. Tahu Quran pojok? Jadi Quran itu ada dua, ada yang model pojok, ada yang model kuno itu. Jadi kalau Quran zaman dulu itu satu halaman itu tidak selesai nyambung di halaman berikutnya. Tapi kalau rumus ini itu halaman yang dari satu lembar itu habis, satu lembar habis, itu namanya Quran pojok. Itu yang untuk menghafal mudah, termasuk ada rumus juga cara menghafal semudah senyum. Cara menghafal Quran semudah senyum juga ada. Kalau ingin bisa nanti satu saat kita bisa bertemu lagi, mungkin cukup waktu setengah jam, kalian sudah bisa tahu cara menghafal Quran dengan cepat. Jadi sekalipun kalian, ini Bapak Ibu Guru bisa ini dijadikan program mungkin tambahan bagaimana siswanya bisa menghafal Quran dengan cepat. Jadi sekalipun sekolah negeri, sekolah umum ya keren juga karena tidak kalah dengan sekolah yang di dalam pondok, karena tidak semua pondok punya rumus ini, Bu. Oke, jadi nanti Ibu juga bisa ngecek ke santri yang ada di pondok, diajarin nggak cara mencari jumlah cara mencari halaman juz tercepat, belum tentu, Bu. Bahkan di pondok saya itu ada metode at-taisir. Jadi yang santri diajari membuka Quran tapi di dalam otak, Bu. Oke, jadi jenengan baca Quran itu nanti siswa langsung tahu, oh ini ayat sekian di halaman sekian, dan halaman sekian ada sekian ayat pertama ini, ayat terakhir ini, dan ayat yang tadi Ibu dibaca itu posisinya di tengah, sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu di pondok kami seperti itu, Bu. Jadi nanti bisa kita kerjasama juga bisa, Bu. Nanti gembleng berapa perwakilan siswa per kelas, digembleng at-taisir, Bu. Itu nanti bisa ditampilkan ke halayak umum, sekalipun sekolah negeri umum, tapi keren, punya program yang tidak kalah keren. Mungkin itu usulan saja, Bu. Barangkali nanti bisa dijadikan pertimbangan buat inovasi di sekolah ini. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sekalipun sebentar, mudah-mudahan manfaat. Yang paling pokok kalian harus meniru Rasulullah, harus andap asor, lemah lembut, akrab, mudah memudahkan. Itu yang perlu kita contoh dari sifat-sifat Rasulullah. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nih, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru, kesempatan ini mari kita berdoa kepada Allah. Semudah-mudahan kita anak-anak menjadi anak-anak yang menyenangkan bagi orang tuanya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu Guru menjadi orang yang menyenangkan bagi siswa-siswanya, dan mudah-mudahan kita diampuni segala hilah dan dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wasikal karimu azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Furqan Al-Jabar yang sudah mengisi acara kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan menambah iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kali ini sudah dilaksanakan dengan lancar. Selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.